Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa bushra lil muhsinin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Alawiyah, Jalan Raya Jatiwaringin, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita kembali di bulan Syawal setelah kita beribadah penuh di bulan Ramadan. Banyak sekali aktivitas-aktivitas kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ibadah selama bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjaga keistiqomahan setelah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yaitu istiqomah dalam ibadah setelah Ramadan. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Kiai Haji Syarif Matnaji, kemudian Ustadz Ridho Febri. Di segmen 1 ini pemirsa, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana pengertian istiqomah dan pahalanya. Inilah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ridho Febri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, Ayahanda Kiai Haji Syarif, yang semoga beliau senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para bunda semua jamaah yang insyaallah senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mau nanya, istiqomah itu berat enggak? Istiqomah itu susah enggak? Nah, istiqomah karena saking berat dan susahnya, Rasulullah SAW ketika mendapati Quran surat ke-11, surat Hud ayat ke-112, itu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan ketika malaikat Jibril mengirimkan wahyu ini kepada Rasulullah SAW dengan kalimat fastaqim, dan itu kata Abdullah ibnu Mas'ud itu sangat beratnya luar biasa, karena perintah yang berat itu bukan perintah salat, puasa ataupun sedekah, tapi perintah untuk tetap istiqomah. Lalu pertanyaannya, Ustadz, apakah istiqomah itu? Istiqomah, ista dan koma. Koma itu tegak berdiri dengan sempurna. Sedangkan ista adalah ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Maka istiqomah adalah ikhtiar kita untuk bersungguh-sungguh bisa tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya dulu Bu, kalau tersenyum sama suami gampang apa susah? Kalau suaminya nyebelin masih bisa senyum kagak? Padahal jihadnya seorang istri adalah apa? Senantiasa tersenyum kepada suami dalam hal dan kondisi apapun. Susah kan? Susah, gak mudah. Tapi itu yang harus diikhtiarkan sama kita untuk tetap memasang wajah terbaik, tersenyum di hadapan suami kita. Kenapa demikian? Allah berfirman di Quran surat ke-41 ayat 30. Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzan. Kata Allah, ini menjadi sebuah pembelajaran besar buat kita, bahwa ternyata untuk mendapatkan keistiqomahan dalam kehidupan kita itu ada proses yang harus kita jalanin. Dan tentu proses itu harus juga diisi dengan ilmu, sehingga orang-orang yang istiqomah, mereka yang hidupnya lelah dan hanya untuk Allah mereka hidupnya, segala amal salehnya, puasa Ramadan kita kemarin, tilawah Quran kita, salat 5 waktu, tarawihnya kita, bahkan setiap sahur kita menghidangkan makanan terbaik untuk suami kita. Orang-orang yang masih dan terus melakukan kebaikan itu, kata Allah, tidak akan pernah lelah untuk terus memperbanyak kebaikan dan amal soleh dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang betul-betul meyakini Allah ada Rabb-nya. Mereka beriman, mereka meyakini dengan sepenuh hati dan terus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang dijaga keistiqomahannya oleh Allah. Suaminya nyebelin tetap senyum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa surga nerakanya seorang istri adalah suaminya. Dan jihadnya seorang suami bagaimana? Jihadnya seorang suami adalah bersikap baik terhadap istri dan anak-anaknya. Ini butuh istiqomah, tidaklah mudah. Tapi Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya seorang suami bukan tentang siapa di luar, apa jabatannya, apa kedudukannya. Sebaik-baiknya seorang suami adalah saat dia bisa bersikap baik terhadap istri dan anak-anaknya, tidak membuat istri dan anak-anaknya terluka dan sakit hati. Ini butuh kesungguhan, butuh pembelajaran, butuh pembiasaan. Sebagaimana selama 1 bulan yang lalu kita dilatih oleh Allah untuk berpuasa, menahan hawa nafsu kita, menahan syahwat kita, nggak gampang marah, nggak gampang baper, nggak gampang nyalahin orang lain dan lain sebagainya. Maka seharusnya begitu selesai Ramadan,
kita meramadankan 11 bulan setelahnya. Menjaga Allah dalam kehidupan kita, dan itu adalah pembelajaran besar dan peluang pahala besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Yang ketiga, orang-orang yang istiqomah, yang tetap ingin melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, belajar terus, memantaskan diri, yang diharapkan sama mereka hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak sedikit pun merasa sedih, tidak sedikit pun merasa takut. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat Yunus ayat yang ke-62, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tentang apa? Tentang bahwa orang-orang yang istiqomah itu sedikit pun mereka tidak takut, sedikit pun mereka tidak sedih, sedikit pun mereka tidak akan gampang marah, dikecewain sama orang ketika tetap melakukan kebaikan, dia bersabar. Kenapa? Karena dia sadar ada peluang pahala dan kebaikan yang Allah akan hadirkan di situ. Dia tetap melakukan kebaikan kepada suaminya walaupun suaminya nyebelin. Kenapa? Karena dia sadar bahwa surganya seorang istri dan nerakanya seorang istri adalah suaminya. Dan seorang suami tetap melakukan kebaikan, menjadi teladan bagi istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Karena bagi seorang suami, dia punya kewajiban untuk mendorong keluarganya bukan hanya bahagia di dunia, tapi sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan yang lalu itu menjadi sebuah media untuk kita sama-sama belajar bersama dengan keluarga kita, memantaskan dan melayakkan diri kita. Agar apa? Agar kita kompak satu sama lain, saling menjaga. Bukankah seorang istri yang kemudian membangunkan suaminya di pagi hari itu adalah ibadah, membangunkan anak-anaknya di pagi hari adalah sebuah ibadah? Dan tolong dijaga ibadah dan kebaikan itu bukan hanya di momen Ramadan, tapi juga meramadankan 11 bulan setelahnya. Kenapa? Karena kita sama-sama dengan keluarga kita bukan hanya pengen bahagia di dunia, tapi berkumpul dan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang-orang yang istiqomah, mereka yang lillah tidak akan pernah lelah. Mereka yang istiqomah dan adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kenapa demikian? Karena mereka hanya mengharapkan satu saja balasan dari Allah, yaitu kebahagiaan terbaik di sisi Allah berupa surga yang diberikan nikmat tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Febri. Masya Allah, paparan yang sangat luar biasa sekali. Begitu besar balasan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa ketika kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan adalah, mungkin kita mudah ketika kita beristiqomah melakukan aktivitas-aktivitas ibadah kita selama bulan Ramadan karena kondisi dan lingkungan yang membuat kita istiqomah. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah lepas dari bulan Ramadan, bagaimana kita menjaga keistiqomahan tersebut? Nah, ini akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.